Stroberi kalau di dataran tinggi banyak, ya banyak karena itu udah rumahnya. Tetapi kalau di dataran rendah itu jarang. Dan untuk stroberi, kalau teman-teman orang dataran rendah beli dataran tinggi, biasanya rawan mati. Makanya ketika beli bibit dari dataran rendah seperti saya ini berhasil, ya tingkat kematiannya sedikit, banyak berhasilnya, 90% berhasil. Ya beda kalau teman-teman beli di dataran tinggi, tingkat kematiannya bisa sampai mencapai 50% atau 100%. Ya. Maka dari itu buat teman-teman ini kesempatan, ya. Cari bisnis itu yang nggak ada, jangan yang sudah ada teman-teman ngikut-ngikut ya nggak selesai-selesai. Terima kasih Mbak Rora, yus gitu ya. Jadi buat teman-teman, apakah di dataran rendah bisa berbuah? Bisa, ya. Tetapi memang ada kekurangannya seandainya dibandingkan dengan dataran tinggi. Seperti itu teman-teman. Wong dataran rendah sama dataran tinggi ya beda, tetap ada bedanya. Begitu pula dengan anggur teman-teman. Anggur itu kalau ditanam di dataran tinggi ya tetap bagus di dataran rendah, ya. Bang mau tanya lagi nih, kalau dipupuk setiap hari sedangkan mataharinya saya nggak full, nanti kalau medianya, nah ini harus ada inovasi lagi, ya. Inovasi lagi. Kalau dipupuk setiap hari itu medianya basah, sinar mataharinya kurang, yo nanti 2 hari sekali. Jadi pemberian atau penyiraman itu diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, ya seperti itu. Jadi buat teman-teman, bertani itu tidak ilmu paten, tergantung inovasi kita, pola pikir kita, ya akal kita, ya akal kita. Insya Allah nanti tanaman itu tidak tersiksa, ya seperti itu teman-teman, ya. Ojo lempeng-lempengan, ya. Lempeng terus ya angel cah momong kok aku. Pola pikirnya lempeng terus, ya momong terus, ya. Akhirnya momong terus, ora iso mandiri. Di hujan ini terus aman nggak Bang? Kan sudah saya sampaikan untuk teman-teman, ya teman-teman. Menanam tanaman anggur akar harus diamankan. Bagaimana cara mengamankan? Bikin kotakan. Akar anggur itu dia nggak bisa kemana-mana, nggak jauh. Tetapi ketika kita amankan dengan membuat kotakan bentengan, itu secara otomatis akar akan terjaga. Ketika musim hujan kasih penutup itu media, biar apa? Biar tidak ada air yang berlebih masuk. Nah, ketika kita melakukan pemupukan pun aman. Kenapa tanaman anggur di musim penghujan itu rawan masalah? Karena gini, satu, media tanam yang selalu terkena air hujan dan rendam air hujan itu akan menjadi basah. Basah pH-nya ngedrop. Kalau pH-nya ngedrop secara otomatis biasanya akan terjadi pembusukan pada akar. Kenapa? Karena sifat akar itu serabut. Ya. Nah, makanya buat teman-teman ini harus dijaga betul. Ya, agar tanaman itu bagus. Apalagi kalau kondisi bawa buah. Wis repot maneh nanti. Jadi kalau teman-teman menanam di lahan terbuka, hujan ya memang harus strateginya ini harus benar-benar dipahami. Biar gimana sih kalau hujan ya udah mandiin seperti video saya yang terbaru. Di video saya yang terbaru kan saya mandiin itu tanaman. Ya caranya seperti itu. Ya buat teman-teman ini cara yang sangat mudah, cara yang sangat praktis untuk teman-teman lakukan. Ya. Jadi sebenarnya harus ada perawatan. Kok ribet ya Bang? Ya wes raga. Kalau teman-teman tidak mau ribet ya udahlah beli buahnya aja lah di pasar, udah nggak usah nanam. Nanam itu adalah ini loh teman-teman. 1, yo tantangan. 2, seni. 3, yo hobi, ya. Dan menanam itu juga mengajarkan kita untuk belajar sabar, belajar tawakal, yo, belajar istiqomah. Kalau teman-teman kepengen belajar, terus pahalanya kelihatan nyata. Pahalanya kelihatan nyata. Inilah yang mengajarkan kita untuk di situ pahalanya yo hasil. Ya. Kalau teman-teman diawali dengan cara seperti itu, lama-kelamaan kan hati ini terbiasa. Terbiasa untuk sabar, terbiasa untuk tawakal, terbiasa istiqomah. Kelanjutannya kan teman-teman dapat hasil dari apa? Dari buah-buah yang ada.
Ya, kalau biasanya teman-teman kalau pahalanya nggak langsung kan males-males. Itu pahalanya kan nggak langsung, ya nggak langsung. Jadi teman-teman kadang-kadang yang belum merasakan itu masih males-malesan. Diterima dan tidaknya sholat kita itu teman-teman juga nggak tahu, kadang-kadang ya bikin males begitu. Nah, di sini dilatih. Bercocok tanam itu ilmunya luas. Ya, bercocok tanam itu bisa menghadirkan pola pikir dan pemikiran yang luas, teman-teman. Kenapa? Karena bercocok tanam ini itu urusan nyawa. Yang memberi hidup siapa? Ya, yang kuasa. Seperti itu, teman-teman. Wes pokoknya seneng anetang. Media tanam saya banyak banget semut merahnya. Gunakan mip cinta, Bangku. Mip cinta. Mip cinta ya, mau ditabur pertama dikocor aja lah. Pertama dikocor, nanti besok ditabur. Ya, gunakan mip cinta. Ya, jadi buat teman-teman untuk nanganin semut dan sebagainya gunakan mip cinta. Ya, jadi sebenarnya kita itu dilatih untuk sabar, teman-teman. Bener ya. Kenapa? Ketika kita melakukan contohnya penyambungan, kita itu tidak punya kuasa untuk itu, untuk menghidupkan nggak punya. Ya, itu yang memberi kuasa, yang menghidupkan. Iya, yang kuasa kita. Jadi ya, yang kuasa. Terus selanjutnya teman-teman, segala sesuatu juga ada syarat dan syariatnya. Syaratnya apa? Ketika kita melakukan penyambungan, pemangkasan, biar tidak busuk, lakukan pemangkasan 3 hari sebelum penyambungan. Ini termasuk syarat. Kalau teman-teman menanamnya di polybag kecil, mau disambung harus disetres air dulu. Biar apa? Biar air tidak berlebih. Nah, itu syarat juga. Terus setelah itu posisi. Nah, posisinya harus pas nantinya. Dan syarat yang tadi tidak saya sampaikan, harus gunakan alat yang tajam. Alat yang tajam dan steril. Jangan sampai karatan. Nanti infeksi. Dosisnya berapa, Bang? Banyak ya. Dosisnya Abang gunakan yaitu sekitar 4 gram per liter. Karena kita mainnya di media tanam, 4 gram per liter. Nanti diaduk, kocorkan. Ya, kalau Abang mau ditaburkan juga tidak apa-apa. Tapi karena semut ini masuk ke bawah, gunakan itu. Ya, gunakan itu. Biasanya memang musim hujan itu dia mencari kenyamanan. Semut-semut itu. Ya, mencari kenyamanan. Ternyata bukan orang saja yang cari kenyamanan, semut aja juga. Jadi sebenarnya kita bercocok tanam ini banyak sekali loh manfaatnya. Bener, apalagi tanaman anggur. Tanaman anggur ini lebih rumit. Ya, kita akan menjaga apa? Menjaga keadilan sosial bagi semua cabang tersier. Keadilan sosial untuk semua tersier biar tumbuh bagus, rapi, dan menyenangkan. Berapa hari sekali? Bisa 2 hari sekali ya, Bang? Biar sampai hilang itu. 2 hari sekali. Tapi kalau ditaburkan kan lebih awet. Ya, seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman bercocok tanam ini, kalau tanaman anggur memang benar-benar kita dituntut untuk benar-benar adil dalam membagi nutrisi. Apa ya, Bang, satu pohon kok? Iya, satu pohon harus dibagi dengan baik. Nanti kalau yang panjang kamu biarkan panjang, yang kecil akan semakin kecil. Ya, ketika kita melakukan pembentukan cabang tersier, itu secara otomatis kan ada yang tumbuh panjang. Kalau yang panjang dibiarkan, dia akan semakin panjang. Akhirnya apa? Yang kecil tidak kumanan. Harus dilakukan pemangkasan supaya apa? Supaya dia berhenti tumbuhnya, nutrisi akan mengalir pada yang masa pertumbuhan kecil. Nah, itu. Ya, kita harus benar-benar main otak piye toki, ojo piye-piye tok praktek. Kalau mau fermentasi sekam minimal 2 minggu. Ya minimal 2 minggu lah, bener. Bang Al, kopi kota. Aku desa kok kota piye to ki? Kampung lo. Banjir semalam hujan deh. Banjir kampung aku, teman-teman. Aku orang kampung, bukan orang kota.
Aku itu orang kampung, ya orang kampung. Desa. Seperti itu teman-teman ya. Intinya teman-teman yang suka bercocok tanam, jadikan ini suatu pelajaran kehidupan. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan hikmah dan barokahnya di situ. Karena sebenarnya kalau kita bahas tentang agama, kesunahan yang paling indah dan paling bagus dan dianjurkan itu bercocok tanam. Bagus banget. Ya makanya dalam bercocok tanam itu kita itu diajarkan untuk apa? Sabar ya. Pertama istiqomah lah, harus istiqomah, terus akan menimbulkan sifat sabar. Kalau sudah sabar ya kita tawakal, seperti itu, wena. Selain sekam ditambah apalagi Bang, ini baru mau fermentasi. Kalau kepengen bagus biar sekamnya ini ada unsur fosfatnya Mbak Wiwi, kasih cacahan batang pisang kalau ada sampean. Ya, batang pisang dicacah, nanti batang pisangnya itu kan akan menjadi air nih. Batang pisangnya akan menjadi air, akan menjadi hilang. Sehingga cairan yang terdapat pada batang pisang ini diserap oleh sekamnya. Nah, sekamnya ini nanti ada unsur bukan hanya nitrogen saja. Sekamnya akan ada unsur yaitu unsur apa? Unsur fosfatnya. Ya, nanti saya kompletin sampai kalium. Nah, biar itu sudah ada fosfat, sudah ada kalium. Nah, kasih kokobit. Nah, kokobit ini mengandung tinggi unsur kalium. Atau teman-teman kalau di kampung kokobit tidak ada, tepes. Tepes tahu nggak? Kulit kelapa. Kulit kelapa itu udah masukin situ aja. Nah, ini juga akan menambah unsur kalium. Nah, jadi media tanam teman-teman itu sudah diserap sama sekam itu tadi, unsur nitrogennya dari sekam itu sendiri ada, unsur fosfatnya dari cacahan bonggol pisang dan batang pisang, terus ditambah lagi kalium dari tepes. Di sini ada yang tahu tepes nggak? Ayo coba. Di sini ada yang di sini banyak batang pisang bagus, saya juga banyak tuh. Kalau bisa pisang sama pisang-pisangnya ada nih, sini saya sematkan. Nah, pisang kelutuk. Nah, pisang kelutuk bagus. Pisang kelutuk tuh enggak ada yang doyan di sini. Nunggu mateng nanti. Wah, ini kaliumnya tinggi. Ya, nanti diambil terus dicuacah. Kaliumnya tinggi, bagus sekali buat teman-teman. Dan jangan lupa kalau ada ya dicampurin apa ki? Dongpring ya. Kalau ada humus, udah disimpan di situ. Nanti teman-teman dipisahin. Saya punya pisang gepok besar-besar sekali. Ah, pisang gepok pisang gepoknya ya dijual. Nanti pisangnya diambil, dijual, terus batangnya dipakai ngono. Terima kasih Bang. Kalau sudah siap medianya baru beli bibit anggurnya. Wah, prosesnya masih lama kamu kalau masih proses seperti itu. Kalau kamu prosesnya masih seperti itu, prosesnya lama. Paling enggak ya 2 bulan, 3 bulan lah. Nanti masih fermentasi lagi, masih ketemu lagi. Nanti ketemu tanah bambu, ketemu ini itu lagi ya. Ini kan kamu nanyanya tadi fermentasi sekam mentahnya, biar sekam mentah ini menjadi nutrisi yang bagus, saya tambahin tadi ya. Kalau memang pisang sama buah-buahnya dicuaca semua, nanti kan dia nunggu membusuk, hancur dan diserap oleh itu. Wih, katanya 2 minggu. 2 minggu kan baru sekamnya. Medianya kan, kamu nanya sekam bukan media kan? Kalau media itu sudah pencampuran antara 1 sekam bakar, 2 sekam yang sudah fermentasi. Ini sekam yang sudah fermentasi, jadi fermentasi baru. Kadang-kadang kenapa sih saya kasih rekomendasi media-media yang aman tuh ya tujuannya gini aja belum Pak. Oh iya ngono. Ya, ini kamu tanyanya kan sekam kan? Kita akan menggunakan 1 sekam bakar,
2 sekam mentah yang sudah fermentasi. Kamu nanyanya kan ini baru sekam mentah belum tercampur ini. Nah, gimana Bang kalau langsung semua langsung? Nah, langsung boleh. Langsung boleh. Kalau teman-teman mau langsung boleh. Tapi nanti ada pencampuran agak dicampur nanti. Ya, seperti itu. Oh, sekalian. Kalau sekalian 2 bulan enggak jadi. 2 minggu enggak jadi. Kalau sekalian 2 minggu enggak jadi. Ya, enggak jadi. Teman-teman sekalian, dalam proses sekalian fermentasi seperti itu 2 minggu tidak jadi, paling cepet 1 bulan, paling cepet 1 bulan itu paling cepet ya. Nggak jadi kalau langsung pencampuran seperti itu nggak jadi. Kecuali kenapa saya bilang 2 minggu sudah bisa, karena begini, sekam bekakar, sekam mentah yang sudah fermentasi, humus bambu, ya humus bambu atau humus daun apa sajalah yang sudah jadi lapuk, terus ditambah lagi tanah bambu, itu kalau 2 minggu udah bisa,